Shalom. Shalom. Seberapa banyak kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, seperti tangan kami yang terangkat Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan atas kami ya Bapa. Memberkati kami setiap anak Tuhan yang datang Tuhan, yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Hati kami haus Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk disembah dan tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Raja kami, terpujilah Engkau Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini yang kita rindu datang kepada Tuhan, kita berikan hati kita untuk kita memuji Dia. Sebab kita tahu hanya Dia Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami mempercayakan Kau Tuhan. Ku percaya selalu ada bagiku, ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, kami mau nyanyi bagi-Mu. Ku nyanyi haleluya, kami mau nyanyi bagi-Mu. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan, ada bagiku selalu, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita bersuka cita buat Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom, shalom, shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom, shalom, shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi. Havenu shalom alaihi.
saatnya kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Biar firman itu sungguh boleh bertumbuh dan boleh berbuah sehingga kita boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kiranya Kau melawat kami Tuhan. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Kau selalu menopang kami Tuhan. Sehingga kami boleh kuat sampai saat ini Tuhan. Karena perlindungan-Mu ada dalam kami. Buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan. Kita harus yakin pada firman Tuhan itu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Tentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
Terima kasih Tuhan buat janji kesetiaan-Mu yang Kau ungkapkan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat iman yang Kau karuniakan kepada kami, untuk kami boleh mengakui dan mempercayai Engkaulah Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Engkau, untuk tetap kami boleh beriman kepadamu. Terima kasih pula Tuhan buat pengharapan demi pengharapan janji hidup yang kami jalani untuk saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih pula buat waktu yang Kau karuniakan bagi kami pagi hari ini. Kami boleh dilayakkan menghampiri takhta kudus-Mu, di tempat Engkau berada ya Tuhan, di dalam kemahakudusan-Mu. Terima kasih pula ya Tuhan buat kehadiran-Mu ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Terima kasih ya Tuhan buat saatnya kembali Engkau berkenan menyatakan kebenaran kehendak-Mu, mengarahkan kami lagi, memimpin selangkah lagi untuk kami masuk Tuhan dalam kehendak-Mu lebih lagi dari hari-hari yang sudah. Terima kasih Tuhan buat urapan Roh Kudus yang senantiasa mengurapi setiap kami. Terima kasih pula buat kesediaan Engkau membuka dan memberikan roh pengertian dengan segala roh hikmat dan pewahyuan-Mu, untuk dapat kami menangkap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini, di mana kami meyakini berkat-Mu atas setiap kami melimpah. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya beri tema memperoleh gelar kehormatan. Ada satu cerita saudaraku. Ada satu perusahaan yang dimulai dirintisnya dari nol, berjibaku bersama dengan beberapa karyawannya. Dan pada satu kali perusahaan itu telah berjalan dengan baik, menanjak saudaraku, dan boleh dikatakan sukses. Dan sudah dijalaninya perusahaan itu 25 tahun dan dirayakan. Boleh dikatakan mengucap syukurlah atas keberhasilannya di tengah-tengah lika-liku pergumulan perjuangannya yang tidak kecil dalam menghadapi persaingan, dalam menghadapi kompetisi yang sehat, kadangkala juga ada menghadapi kompetisi yang tidak sehat, yang istilahnya ada mafia-mafia di dalamnya. Tetapi akhirnya berjalan juga, 25 tahun sudah dilewatinya dan sukses. Dan pada waktu acara itu diadakan, tidak hanya makan minum, tapi diceritakan sejarahnya. Perusahaan ini berada dan bagaimana dapat berkembang. Dan salah satunya karena komitmen, dedikasi, dan kesetiaan dari beberapa karyawannya. Dan di hari ulang tahun yang ke-25 itu, maka bos daripada pemilik perusahaan itu memberikan gelar kehormatan. Dipanggilnya lah orang-orang itu naik ke atas panggung, yang dahulunya mungkin tidak begitu dikenal, tidak begitu diketahui prestasinya, perjuangannya, kecuali hanya bosnya. Waktu dinaikkan ke panggung, bosnya memeluknya dan mengucapkan thank you, terima kasih. Maka tentu ada rasa sukacita tersendiri. Segala karyanya, pekerjaannya dihargai oleh bosnya. Walaupun sadar itu tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Dan tidak pernah diduga, tidak pernah disangka, tahu-tahu ada beberapa wanita masih muda-muda, remaja boleh dikatakan, dia membawa sebuah baki saudaraku, bukan berisi kue tetapi berisi kotak. Lalu pada waktu baki itu diserahkan kepada bosnya, lalu bosnya mengambil kotak yang ada di atas baki itu, lalu diserahkan kepada pegawainya ini, dan dikatakan tidak cukup aku memberikan ini kepadamu, tidak ada artinya dan kesetiaanmu yang telah engkau dharma baktikan kepada perusahaan ini. Dan aku tahu perusahaan ini bisa selain karena Tuhan, juga oleh karena kamu terlibat di dalamnya.
Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan begitu riuh, ramai sekali menyambutnya. Pada waktu itu lalu banyak orang berkata, buka, buka, buka katanya. Kita tahu apa isi kotak itu. Maka bosnya berkata, silakan, itu telah menjadi milikmu. Begitu buka, buka, buka. Ternyata waktu dibuka, anak kunci saudaraku. Orang mungkin berpikir, mungkin cincin, mungkin kalung. Sejenis itulah karena kotaknya kecil. Tapi tidak menyangka itu sebuah kunci. Ternyata mempersembahkan sebuah mobil. Buat kamu tidak perlu lagi naik sepeda motor katanya. Dan diberikan sebuah kunci. Dan nanti ambil di tempat yang telah ditetapkan dengan STNK-nya dan PPKB-nya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah nanti saat kita pulang ke rumah Bapa di sorga, apakah kita akan mendapat gelar kehormatan dari Tuhan? Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Kisah tentang talenta. Maka dikatakan demikian, maka kata tuannya itu, bosnya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga kesuksesan dari perusahaan itu juga dibagikan bagi karyawannya. Dan karyawannya juga turut merasakan kesuksesan, kebahagiaan yang dirasakan oleh bosnya itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah memberikan contoh, yang telah memberikan teladan. Dia tidak hanya pandai mengajar. Mungkin saya pandai mengajar, tapi menjadi satu pertanyaan, apakah saya murid teladan? Itu hal yang berbeda. Tapi Tuhan adalah pribadi yang begitu luar biasa pengajarannya. Tidak hanya diurapi oleh Tuhan, tidak hanya disertai dengan segala hikmatnya, tapi juga dia memberikan keteladanan. Ada salah satunya dia memberikan keteladanan kesetiaan. Kita bisa hari ini menikmati segala berkat-berkat yang Bapa sediakan. Itu tidak pernah lepas karena kesetiaan dari pelayanan Yesus. Yang dia naik ke Bukit Golgota, berdarah-darah dia naik ke sana. Sempat dia sudah tidak mampu lagi menjalankan itu, tetapi dia naik juga dengan kondisi yang begitu parah, yang begitu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dia bisa naik. Dia paksakan walaupun dari selangkah demi selangkah sampai juga akhirnya ke puncak di atas Bukit Golgota, dan dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Kita semua menikmati segala berkat yang Bapak miliki dengan segala sesuatu yang luar biasa, yang tak bisa diukur, dan ukuran apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu semua karena keteladanan kesetiaan Yesus. Itu sebabnya tidak heranlah dalam kitab Filipi pasal 2 dikatakan dikaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga bertekuk lututlah setiap lutut yang ada, dan mengakulah setiap lidah bahwa Yesus itu Tuhan. Satu gelar yang diberikan oleh Bapa sendiri, yang disebut King of King, Raja di atas segala raja. Allah yang telah memberikan kesetiaan melalui wujud Sang Firman menjadi manusia itu, dia tahu arti sebuah kesetiaan itu. Bukan sesuatu yang mudah dijalankan, bukan sesuatu yang gampangan. Mengucapkan setia itu gampang, tidak ada kesulitan. Tapi mewujudkan kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar. Yesus Bapa kita di surga, dia tahu persis apa itu arti sebuah kesetiaan, yang di dalamnya ada harga yang harus dibayar seperti yang saya tadi katakan. Itu sebabnya dia sangat menghargai kesetiaan kita, karena di dalamnya ada pengorbanan demi pengorbanan. Dan tidak hanya dia menghargai, tapi dia akan memberikan gelar kehormatan yang dikatakan, sabaslah engkau hambaku yang baik, yang setiawan. Satu
keberadaan yang sangat dihargai, ditinggikan oleh Allah sendiri, yang akhirnya turut masuk dalam kesukaan, di dalam kesukaan Bapa di sorga. Seperti perusahaan tadi, dia menghargai kesetiaannya, dedikasinya, pengorbanannya. Apa arti sebuah anak kunci mobil? Tidak ada artinya sebetulnya. Makanya tidaklah berlebihan bosnya berkata, apapun yang dapat saya berikan, tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbananmu yang begitu besar. Hanya selain mengucapkan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan menghendaki setiap kita masuk dalam bilangan yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Jangan kita masuk dalam kategori yang hanya menerima 1 talenta, ditolak oleh Tuhan. Enyahlah dari hadapanku. Tidak ada ungkapan, suatu ucapan terima kasih. Tidak ada gelar kehormatan yang diberikan. Tentu kita tidak ingin mengharapkan seperti itu. Tentu kita menghendaki kalau kita punya sobat, kita punya teman, kita punya saudara, entah saudara kandung, entah saudara dalam Tuhan, menghendaki orang-orang itu setia kepada kita. Tentu kita mengharapkan juga kalau punya papa mama yang setia. Tentu orang tua juga papa mama mengharapkan punya anak yang setia. Pendek kata, kita ingin dikelilingi dengan orang-orang yang setia. Lawan dari kata yang mengkhianati, mengingkari. Betapa bahagianya kalau hidup kita, saudaraku, dikelilingi dengan orang-orang yang setia. Pertanyaannya, apakah cukup kita hanya dikelilingi dengan orang-orang yang setia, sedangkan diri kita sendiri tidak setia? Itu pertanyaan. Wujudkan lebih dulu kesetiaan itu bukan dari lingkungan kita, papa mama kita mungkin, kalau kita sebagai anak, atau mungkin orang tua mengharapkan anak setia. Dimulai dari diri kita sendiri. Sudahkah saya setia? Kerap kali kita menuntut orang yang setia, tapi kesetiaan itu tidak bisa juga bersemi dalam hidup kita. Tapi hari ini kita diajar Tuhan, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya, agar kita boleh setia dan didapati oleh Tuhan. Satu kali saatnya nanti kita memperoleh gelar kehormatan dari Tuhan, sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menghargai itu, Dia tidak berhenti hanya menghargai, Dia tidak hanya berhenti mengucapkan kamsia, thank you, terima kasih, tapi ada bonus-bonusnya yang sungguh melebihi dari anak kunci sebuah mobil yang diberikan. Selain kita takjub, tercengang-cengang buat semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang muncul dalam pikiran kita, apa yang tidak kita lihat dengan mata, yang kita dengan telinga, Allah sediakan itu. Surprise, kejutan demi kejutan yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi perlu saudara ketahui, saudaraku, bahwa kesetiaan itu tidak sekedar hanya diungkapkan, gua mau setia. Mau hari ini yang tidak setia, gua mau setia, bagus. Tapi kesetiaan tidak hanya dalam bentuk ikrar, tapi kesetiaan itu perlu pembuktian, suatu kenyataan dalam hidup kita. Dan kesetiaan itu dimulai dari perkara-perkara kecil, sehingga kita mampu menjalankan hidup orang yang bisa dipercaya. Berulang kali saya katakan, banyak orang percaya, tapi berapa banyak orang yang bisa dipercaya? Banyak hamba Tuhan yang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, tapi berapa banyak yang diakui oleh Tuhan bahwa dia adalah hamba Tuhan? Ukurannya bukan karena dia pandai berkhotbah, walaupun salah satu panggilan dari hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Tetapi ukuran itu tidak berhenti hanya sampai semampu berapa dia menyampaikan firman Tuhan, tapi sejauh mana hati itu yang mau dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Dimulai dengan perkara kecil yang dikatakan tadi, kau sudah setia dalam perkara kecil.
Bagaimana dengan kita? Apa tak kalah kita menjalankan bagian kita yang kecil, yang mungkin tidak dipandang mata oleh orang lain, yang mungkin dinilai itu tidak memiliki tempat posisi yang baik, tapi ada sepasang mata yang melihat itu. Walaupun ada banyak pasangan mata yang tidak melihat, tapi ada sepasang mata yang terus mengawasi. Apa kita setia dengan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kita? Kalau saya lihat Samuel setelah dia disapi oleh mamanya, bukan jadi sapi ya, disapi lepas cerai dari susu ASI dari ibunya, karena zaman dulu udah ada susu formula hanya dari ASI. Selepas itu dia ikut dalam bimbingan seorang imam yang nama Imam Eli, hasil dari pergumulan doanya yang bernasar, kalau kau karuniakan anak kepadaku, kata Hana, akan ku persembahkan ini anak. Nah, sejak umur saudaraku kurang lebih 2 tahun disapi. Apa yang dapat diperbuat oleh Samuel ini? Tapi Samuel setia, dia diajar mungkin menyalakan lampu-lampu dalam bait suci, itu dikerjakan. Dari sana Tuhan mempercayakan dalam perkara-perkara besar. Luar biasa. Walaupun tidak ada mujizat pelayanannya seperti Elia, walaupun tidak ada mujizat pelayanannya seperti Musa dalam PL, Perjanjian Lama, tapi ada satu hal yang begitu sangat mengagumkan dalam pribadi saya. Dikatakan tidak ada dan tidak pernah apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan taruh dalam bibir mulut Samuel itu dibiarkan menjadi gugur. Wah, manti pangocap, kira-kira begitu kalau bahasa Maduranya. Apa yang dikatakan itulah, itu akan terjadi. Luar biasa saudaraku. Allah percayakan dari perkara kecil sampai dari perkara-perkara besar. Dalam pribadi Daud, dia juga ditemukan pribadi yang setia dalam perkara kecil. Dia hanya dipercaya oleh papanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Pada waktu dia diminta melayani Raja Saul yang sudah diganggu oleh roh jahat, karena Tuhan sudah undur daripada dia. Nah, kalau Roh Kudus sudah undur, ada roh lain yang masuk, saudaraku, ganti posisi. Dan kalau sudah roh lain yang masuk, saudaraku, waduh, namanya Kristen, tapi perilakunya bukan lagi mewujudkan sebagai pengikut Kristus. Namanya pendeta, saudaraku, namanya hamba Tuhan, tapi bukan lagi dia mencerminkan sebagai seorang hamba Kristus. Nilep uangnya orang, ya ada hamba Tuhan, saudaraku, hamba Tuhan, pendeta katanya. Tapi dari itu semua saya tidak bisa mengakui dia seorang yang namanya hamba Tuhan kalau buahnya seperti itu. Setelah melayani Saul, pulang, dia melihat bagaimana kondisi kambing dombanya 2-3 ekor itu. Dia layani lagi. Itu bentuk kesetiaannya, tanggung jawabnya yang telah dipercayakan pada pribadi Daud. Walaupun itu kecil, apa sih nilai seekor domba? Aku bisa kok ganti, tetapi bukan masalahnya bisa ganti atau tidak, tapi masalahnya menunjukkan kesetiaannya. Pada waktu diutus oleh Isai, papanya, tengok kakak-kakakmu yang lagi berperang di medan pertempuran, bawalah makanan-makanan. Apa yang diperbuat oleh Daud? 2-3 ekor domba itu dia titipkan kepada penjaga. Rawat baik-baik ya, jangan sampai ada yang sakit ya, kira-kira begitu. Jangan sampai kekurangan makanan ya, jangan sampai kurus ya, kira-kira begitu. Aku akan pergi cukup lama, jangan sampai nanti pulang domba-domba yang digembalakan oleh aku ini kurus kerempeng, kekurangan makanan. Berpesan dengan begitu rupa. Bahkan dikatakan oleh Daud pada waktu dia ingin maju melawan Goliat, dikatakan oleh Saul, kamu ini terlalu kecil, kamu terlalu muda, lagi kamu masih tidak setinggi dan sehebat yang namanya Goliat. Dia sudah terlatih sejak kecilnya, sedangkan kamu pakai pakaian perang tidak bisa apa-apa, melangkah tidak bisa, tidak punya kekuatan. Kemampuan kamu hanya main kecapi, main seruling, memuji Tuhan, dan mengembalakan kambing domba. Kalau soal ngarit, ngumpulkan rumput, jago kamu, katanya Saul, kira-kira begitu. Tapi Daud berkata, tidak tuanku,
Pada satu kali ada seekor singa, pada satu kali ada seekor beruang datang menerkam dombaku yang dipercayakan kepada aku 2-3 ekor. Aku datang, aku lawan, aku robek mulutnya singa itu. Aku bunuh yang namanya beruang itu. Dengan lain kata, aku tidak sebanding dengan kekuatan singa itu. Dengan cakarnya, dengan taringnya yang begitu sangat buas dan ganas. Tapi aku mampu mengalahkan. Dari cerita ini saudaraku, bagaimana Daud ditemukan satu pribadi yang setia dalam perkara kecil. Dia rela berkorban. Dia rela luka, dicakar oleh singa itu. Dampak dari cakaran singa itu bisa infeksi. Anda ngerti maksud saya? Bisa panas gak kira-kira? Hah? Kira-kira malamnya bisa tidur nyenyak enggak? Ya kalau sekarang ada antibiotik, obat penahan sakit. Zaman dulu saudaraku udah ada. Seharusnya dia enak tidur. Sekarang nggak bisa tidur dengan enak karena sakit. Karena itu bergulat. Dan singa itu yang sudah menangkap dombanya, dia tidak akan sembarangan melepaskan. Siapa yang coba ingin menghalangi niatnya, berurusan dengan singa itu. Bertarung saudaraku. Walaupun tidak dikisahkan dia luka-luka, tapi saya percaya pasti luka lah. Tapi menunjukkan itu kesetiaan. Allah lihat itu. Kamu setia kamu. Maka itu sebabnya Allah mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Kesetiaan itu dimulai dari yang kecil. Tidak usah nunggu untuk kita memperoleh tempat posisi yang tinggi baru kita mau setia. Tidak mungkin bisa. Karena kitab suci berkata, kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana bisa setia dalam perkara besar? Omong kosong itu. Dan itu semua dibuktikan lebih dulu dari perkara yang kecil. Hari ini kerjakanlah hal yang kecil. Mungkin kita melayani suami, perkara-perkara kecil. Tiap pagi mungkin bikinkan kopi, mungkin bikin teh. Atau mungkin suami bekerja dalam perkara-perkara kecil, penghasilannya tidak seberapa, tapi itu bentuk tanggung jawab. Allah lihat itu. Nah, kita kerjakan dengan setia dalam perkara kecil. Dengan penuh pengabdian, kesungguhan hati, Allah akan percayakan dalam perkara besar. Dalam perkara kecil soal keuangan, kita mampu manajemen keuangan dengan baik. Kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Allah nanti akan percayakan dalam perkara besar. Terlalu mudah bagi Allah untuk membuka pintu rahmat berkatnya kepada kita. Ada satu cerita kan, diawali dengan minus. Hutang bank, bayar karyawan aja tidak mampu. Apalagi bayar bunga saudaraku. Apa yang dapat diharapkan? Tapi dia komitmen, dia mau setia dalam perkara kecil. Dia mau mengembalikan milik Tuhan yang dia sadari bukan milikku. Saya tidak minta uang dan saudara. Tapi saya perlu mengajar kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu saudara mungkin mengembalikan itu, Allah lihat itu. Kesetiaan dan iman saudara yang mengakui ini bukan milik saya. Satu kali nanti Allah akan percayakan kamu bisa menjadi bendara-bendaranya Allah. Karena Allah butuh dalam gereja ini bendara-bendara Allah yang tidak akan menahan berkat Tuhan itu yang ada dalam keberadaannya untuk dia mengerti dan mengelola semua itu bagi kehendak dan rencana Allah. Sudahkah Allah menemukan kita dalam perkara yang setia, dalam perkara kecil yang kerap kali kita remehkan seperti 1 talenta? Hari ini ubah mindset kita. Setiap kita adalah orang-orang yang telah menerima talenta itu sendiri. Kerjakanlah dengan penuh kesetiaan, dimulai dalam perkara-perkara kecil. Bagian yang kedua saudara, kesetiaan itu perlu komitmen. Nah, komitmen itu dilandaskan dengan dedikasi. Gua ini kerjakan bukan buat gua kerjakan buat Tuhan. Seperti dikatakan dalam Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu dapat upah. Mendedikasikan dalam komitmen, apa yang aku kerjakan ini buat Tuhan.
Dan oleh karena dia komitmen mendedikasikan apa yang aku kerjakan untuk Tuhan, melahirkan pribadi yang punya integritas. Karena kesetiaan itu bukan pencitraan yang mencari pujian manusia. Lah kalau ada manusia menunjukkan bagaimana kesetiaannya, itulah adalah sebuah kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan yang dibangun justru di mata Tuhan itu menjadi sebuah kejijikan. Tapi kalau kita mengerjakan semua dengan komitmen, di mana Tuhan berkata, telah memberi di mata lain, aku akan datang kembali kepadamu, dan aku akan mengadakan perhitungan dengan engkau. Di mana satu kali Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Apakah kita termasuk orang yang ditolak, diusir dengan Tuhan, atau kita termasuk orang yang mendapat gelar kehormatan. Itu semua memungkinkan kalau kita mulai komitmen. Iya, aku komitmen akan kukembangkan ini. Bukan untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Di dalamnya sekali lagi ada dedikasi. Di dalamnya saudaraku ada yang namanya integritas. Pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, pertama kali mungkin istri Potifar, masih ada kacung si A, masih ada bibi si B, dah enak. Satu kali dirancang sedemikian rupa, dibuat rumah itu kosong. Mungkin bibi belanja ya, biasanya belanja kangkung 5 ikat, belanja sekarang 50 ikat ya, kira-kira begitu. Kalau udah ada sana, cari tempat lain, bikin lama-lama supaya tidak cepat pulang. Pokoknya dikosongkan rumah itu, tinggal Yusuf seorang diri. Ini waktuku, kata si istri Potifar. Padahal itu si ular tua yang menjelma dalam pribadi daripada istri Potifar. Wah, ini kesempatan. Mulai dulu aku udah merasakan bahagianya gimana kalau aku bisa bersama dengan Yusuf yang ganteng, cakap. Wah, macam-macam lah membuat menarik hati bagi istri Potifar. Tapi apa ya? Yusuf setia. Tidak ada orang. Dikatakan tidak ada orang di sini. Tapi Yusuf berkata, ada Allah di sini. Ada Tuhan di sini. Apa yang aku perbuat, Allah melihatnya. Dia rela sekalipun harus difitnah, masuk penjara. Dia tidak merasa, gimana sih Tuhan kok tidak bela aku? Gimana sih Tuhan tidak menolong aku? Aku setia loh. Kok hasilnya sekarang aku masuk penjara? Tapi Yusuf tetap setia. Dia percaya kalau aku mengikuti jalur Tuhan, walaupun jalan salib itu satu kebodohan bagi dunia. Kata 1 Korintus 1:18, tapi bagi orang yang percaya itu satu kekuatan dan kemuliaan. Bisa katakan amin, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia mendapat gelar kehormatan yang ditinggikan, yang dikatakan dalam Mazmur 75:11, tanduknya ditinggikan oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Abraham? Saudara baca dalam Nehemia 9:8, diakui oleh Nehemia dalam doanya. Kau lihat hambamu Abraham, begitu setianya dia. Dikala dia tidak punya anak, dia setia. Penantiannya yang begitu melelahkan, dia setia. Pada waktu dia sudah punya anak, dia setia. Waktu Tuhan berkata, persembahkan anakmu itu di atas gunung Moria, dia persembahkan. Pada waktu Tuhan menjanjikan nanti tanah ini akan menjadi milikmu dan pada keturunanmu. Tapi pada zamannya Abraham itu belum terjadi. Barulah pada zaman Yosua, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, digenapi semua apa yang pernah difirmankan kepada Abraham. Abraham tidak berkata, mana pada zamanku kok tidak terjadi. Dia tetap setia, mempercayai waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mempercayai waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat, yang tidak akan pernah Allah mengulur-ngulur waktunya, seturut dengan rancangan dan hikmatnya, yang tidak akan pernah bisa berbuat salah, karena dia adalah Allah yang sempurna. Kerap kali kalau kita mengatakan Allah tidak beres, Allah salah, dengan lain kata saudara mengingkari kesempurnaan Allah. Saya pernah melayani seseorang, tidak benar, kenapa Tuhan lakukan begini, kenapa Tuhan lakukan ini? Saya katakan, dalam kebodohanmu kamu mengajar Tuhan yang penuh hikmat. Dalam kebodohanmu kamu mengajar Allah yang super hikmat, yang maha hikmat itu. Saya katakan, Allah itu adalah Allah yang kasih, yang tidak pernah merancangkan sedikit pun kecelakaan atas setiap kita. Dan Allah adalah super hikmat, maha hikmat.
Maka dikatakan dalam Pengkhotbah 3:11, Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Jangan kita terus mengatakan ini tidak benar, Tuhan tidak benar, seperti bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Tidak beres, protes terus dengan Tuhan, ngomel terus tiap hari, nyalakan keadaan, tiap hari nyalakan situasi, nyalakan Tuhan, nyalakan hamba Tuhan. Baru semuanya itu menjadi sesuatu yang enak kalau cocok dengan saya. Nah, Tuhan sudah ngomong jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Tuhan tidak bisa mencocokkan diri dengan jalan kita. Kita yang mencocokkan diri di jalan Tuhan. Dan bangsa Israel muring-muring, marah-marah saudaraku. Maunya balik ke Mesir, menunjukkan tidak setia. Akhirnya Tuhan ngomong, oke lah, kalau memang kamu tidak setia, kembali kamu ke Mesir. Mati semua saudaraku. Dan itu terjadi. Dan jadi peringatan bagi kita, kata surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dituliskan untuk jadi peringatan bagi kita yang hidup di hari zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Abraham? Dia setia. Dia punya komitmen. Dia maju terus. Pantang untuk menyerah dalam setiap langkahnya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Bagian yang ketiga saudaraku, kesetiaan yang menghantarkan kepada kemenangan. Pada waktu Ayub terpa dan begitu sangat maha hebat, kalau saya katakan. Kita baru kehilangan uang sekian aja sudah rasanya tidak terima. Padahal masih banyak uangnya. Tetapi Ayub yang dari kaya raya langsung semalam jadi miskin. Karena kekayaannya saudaraku ada pada ternak semua, mati semua. Jadi miskin. Coba bayangkan, apa tidak stres? Pasti stres dah. Anak-anaknya semuanya meninggal. Dia sendiri kena sakit penyakit gatal saudara. Orang sakit gatal ketoknya remeh ya. Tapi tidak remeh saudara. Itu mempengaruhi kesehatan saudara. Karena saudara tidak bisa tidur dengan baik, terganggu. Wah tuh kalau udah digaruk rasanya tidak mari kalau gatal itu saudaraku. Selain minum obat, obatnya digaruk. Kadang-kadang semakin digaruk semakin enak. Tapi tidak ngerti luka, infeksi, nanahan menjadi masalah. Apalagi dikatakan dari ujung kepala sampai telapak kaki, gatal semua saudara. Saking tidak tahannya, digaruk pakai beling. Pakai tangan rasanya tidak puas, digaruk. Semakin digaruk sampai berdarah-darah, rasanya enak. Tapi mari itu mulai panas saudaraku. Mulai infeksi dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub berkata bagaimana dalam Ayub 23:10. Seandainya kau menguji aku akan keluar sebagai emas yang murni. Dia berkata, aku akan wujudkan kesetiaanku, membawa aku pada kemenangan di tengah-tengah pergumulan, di tengah tantangan hidup yang aku hadapi. Setiap kita akan ditampi dalam Lukas 22 ayat 31-32. Di mana Yesus berkata, Simon, Simon, iblis meminta dengan amat sangat untuk menampi engkau supaya gugur imanmu. Tapi aku telah berdoa buat kamu supaya imanmu tidak menjadi gugur. Kalau kamu sudah kuat, sokonglah saudara-saudara yang lain. Setiap kita termasuk saya sedang ditampi untuk mau digugurkan setiap iman kita, agar kita tidak setia sampai akhir. Seperti dikatakan dalam Wahyu 2:10 pada sidang jemaat di Smyrna, hendaklah kamu setia sampai mati. Nah, kesetiaan sampai mati itulah akan membawa kemenangan di mana setan tidak bisa lagi untuk menjegal kita. Sebelum akhir hidup kita tiba, dia berupaya dengan segala cara saudaraku. Jangan sampai di langkah akhir kita tetap boleh beriman, tetap setia dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya ditampi. Hari ini mungkin saya dan saudara tidak gugur dalam iman, tapi iblis berkata, aku mencari kesempatan yang lain. Dalam Lukas 4 ayat 13, dia mencoba Yesus, dia undur. Lalu dia mencari kesempatan yang baik. Artinya, dia mengawasi kita terus. Dia mengontrol kita terus. Begitu kita lengah, dia datang. Dengan bermacam-macam cara. Dari dia datang sebagai monster. Dengan ujung tanduknya yang menyeramkan. Dengan tombaknya, trisulanya mungkin yang begitu menakutkan. Kadang-kadang setan bisa datang seperti malaikat terang. Bahkan dia datang mungkin bisa seperti serigala berbulu domba. Tahu-tahu dia bukan domba, ketoannya api, ketoannya simpati. Tapi sebetulnya dia serigala.
Bisa dikatakan setan bisa datang seperti malaikat terang. Ngutip-ngutip ayat firman Tuhan. Wah, siapa yang tidak akan terpikut, saudaraku, kalau dia tidak melihat kebenaran firman Tuhan secara utuh. Pakai semuanya. Kenalah. Ditampik dengan berbagai-bagai cara. Mungkin ancaman datang seperti Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3:17. Dilaporkan kepada Nebukadnezar, orang-orang Ibrani ini tidak menyembah pada patung yang Tuanku dirikan. Atas mimpi yang pernah dia terima itu, dibangunnya sebuah patung yang besar, tinggi, saudaraku. Lalu Nebukadnezar berkata, jika engkau mendengar caracap, bunyi suling, bunyi musik, semua sujud menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan dia tidak sujud, dilaporkan. Lalu diberi kesempatan kedua kalinya untuk bisa menyembah patung itu. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Dia setia. Tidak lagi akan aku berikan pernyataan yang berbeda. Sekali aku berikan pernyataan tetap sama seperti pernyataanku yang semula. Kira-kira begitu. Bahwa aku tidak akan memuja pada dewa Tuanku yang Tuanku sembah. Dan aku tidak akan sujud menyembah pada patung yang Tuanku dirikan. Kalau Allah yang aku sembah tidak menolong aku, bukan berarti dia tidak punya kuasa. Bukan berarti dia kekurangan akal. Kalau aku dikehendaki mati masuk dalam dapur api yang telah dinyalakan 7 kali lipat itu, aku rela. Kalau Allah tidak menolong aku. Padahal Tuhan menolong dia dengan begitu ajaibnya. Ini menunjukkan kesetiaannya. Di mana kesetiaan yang menghantarkan kepada kemenangan. Dan inilah yang ditakut oleh setan. Lawan iblis dengan imanmu yang teguh, dan iman kesetiaan yang didikasihkan atas firman Tuhan. Iblis tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Tapi kerap kali iblis bisa apa-apa karena iman kita lah yang tidak memiliki kualitas seperti yang Allah indaki, yang Allah inginkan atas setiap kita semuanya. Itu sebabnya dalam Lukas, dalam Wahyu 17 ayat 19, waktu Yesus menunggangi kuda putih, dikatakan orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia. Wahyu 17 ayat 14, dialah yang menang. Kita adalah orang yang sudah dipanggil oleh kasih karunia Allah dan dipilih karena anugerahnya. Tapi kesetiaan itu adalah sikap dedikasi kita, komitmen kita untuk kita kerjakan dalam perkara kecil dan menghantar kita menjadi pemenang. Hari ini, saudaraku, apakah kita nanti akan dapat gelar kehormatan? Saya sadar kok. Sekali lagi saya katakan berulang-ulang, saya tidak ingin cepat mati, enggak. Tuhan masih punya urusan panjang dengan saya dalam rencananya. Tapi saya sadar kok, saya tidak banyak punya waktu. Waktu ulang tahun semua panjang umurnya, saya sadar kok. Dalam hati saya ngomong, aku dikurangi 1 tahun lagi Tuhan, masa waktuku yang Tuhan percayakan kepadaku. Bagimu terlalu panjang memberikan usia padaku, terlalu mampu. Tapi aku sadar. Dengan fisik yang sudah mulai merosot, saya sadar. Saudara mungkin tidak melihat, tapi saya merasakan. Saya sadar. Banyak mungkin yang mengecewakan, dikecewakan. Yang Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa Tuhan tidak nolong aku ya? Baru kalau mujizat terjadi, wah luar biasa Tuhanku. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, Tuhan izinkan kita mengalami itu. Bahkan mungkin sampai mati pun kita tidak mengalami mujizat. Masihkah kita tetap setia? Banyak sekali, saudaraku, bisa kita setia kalau mujizat Tuhan dinyatakan. Dan tidak selamanya mujizat Tuhan dinyatakan. Walaupun Tuhan tidak pernah berubah dan tak bisa berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi ada kalanya Tuhan tidak nyatakan mujizatnya. Seperti Paulus yang pernah mengalami mujizat yang ada di penjara di Filipi bersama dengan Silas. Luar biasa, gempa bumi terjadi, bukan roboh bangunannya, tapi engsel-engsel jendela terbuka semua, engsel-engsel pintu terbuka semua, rantai-rantai terlepas semuanya. Gempa bumi, saudaraku, menyentuh bagian-bagian yang secara khusus. Allah bisa. Tapi pada waktu pedang, golok
dari Raja Kaisar Nero mau dipenggal ke lehernya daripada Paulus. Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat dan darahku akan kupersembahkan kepada dia. Waktu saya baca dalam 2 Timotius 4 yang pernah dikhotbahkan oleh Narado dalam ibadah pemberangkatan jenazah atas Chang Xiaofei, mamanya Hao Hao, saya dengarkan itu, saya meresponinya. Bisakah aku setia Tuhan, dikala di depanku udah ada pertolongan, dikala di depanku seolah-olah Tuhan tidak lagi mau peduli, dalam tanda petik. Dikala mungkin golok itu sudah mau diasah, puji Tuhan begitu menyentuh ada tangan malaikat. Puji Tuhan, ada tangan malaikat saudara. Seperti saya pernah mengalami kecelakaan, ada kesaksian 2 orang yang tidak kenal satu dengan lain. Tidak kira ada apa-apa dah om ini. Karena saya lihat ada seorang berjubah putih, dia mengembangkan jubahnya. Dan betul saya tidak mengalami apa-apa. Heran sepeda motornya ada hancur, kok bicara hancur saudaraku, berat aja ada. Saya tidak apa-apa dengan kejatuhan yang begitu sangat memungkinkah saya bisa tetap berdiri. Yang ada mungkin saya patah. Kalau saya sudah patah tengahnya ya lumpuhlah sampai hari ini secara logika manusia. Bahkan mobil yang nabrak saya hancur saudaraku. Sesuatu yang tidak sebanding. Seharusnya sepeda motor saya hancur, sudah diseret saudaraku jauh. Seharusnya sepeda motor saya hancur. Berat pun tidak saudaraku. Logikanya tidak mungkinlah mobil itu hancur, tapi mobilnya yang hancur. Sayang tidak difoto. Iwan ngomong sayang om waktu itu kalau difoto kan kenang-kenangan, tidak perlulah. Bagi Tuhan terlalu mampu. Tapi kalau Tuhan tidak menolong saya, waktu saya ngalami yang namanya sakit jepit, puji Tuhan. Waktu saya dibangunkan Tuhan 1:30 pagi, menyembah, ada orang angkat tanganmu, saya puji saudaraku. Dalam doa pagi saya datang, saya bersaksi, tapi tidak sembuh, masih sakit saya. Saya didoakan oleh Linda dan Indra suaminya. Saya percaya didorong Roh Kudus di luar saya. Terima kasih. Tidak juga mengalami kesembuhan, tetapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Selang berapa waktu saya ngomong, dok, aku kok enak tidur ya, aku tidak sakit ya. Nah, saya coba naik sepeda motor, tidak sakit sampai hari ini. Iya puji Tuhan kalau ditolong Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kita harus mengalami penderitaan sakit setiap waktu, setiap saat. Anda tahu waktu saya khotbah kena aduh kalau sudah narik, Anda tahu kan, aduh hilang sakitnya sudah, khotbah lagi saudaraku, sakit lagi, itu bentuk kesetiaan saya saudaraku. Saya bisa alasan sakit saya. Dokter jantung berkata jantung membengkak, tidak boleh khotbah minimal 6 bulan. Kalau khotbah kamu harus pakai oksigen di belakang. Selesai pasang. Saya bisa alasan, enggak dok, saya tetap melayani. Saya tetap mau melayani. Itu bentuk kesetiaan Allah, lihat itu. Dan Allah mengadakan mujizat dalam hidup saya. Pertanyaannya, kalau saya tidak mengalami mujizat, apa tetap setia? Tapi saya percaya, ditolong Tuhan atau tidak ditolong, kita semua akan setia sampai akhir gelar penghormatan yang dari Tuhan karuniakan kepada kita. Kita baca yang terakhir dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat 22. Saya minta pemain musik, jemaat bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini, Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat 22. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ulangi lagi bersama-sama 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih keras lagi saya ingin dengan jemaat membaca firman Tuhan ini 2, 3. Biarlah sifat kesetiaan ini ada pada saya, pada saudara, ada pada suami saudara, ada pada istri saudara. Terlebih zaman akhir ini godaan begitu banyak. Rumput di tetangga lebih hijau daripada di halaman kita sendiri. Tapi kita berkata dalam kesetiaan, tidak selamanya rumput di halamanku akan tetap lebih hijau dari rumput sekalipun di tetangga siapapun. Bisa katakan amin saudaraku. Kita tetap menunjukkan kita setia. Kita naikkan satu pujian. Mengiringmu seumur
hantar kita dalam doa. Bersamamu Tuhan, jadikanku berjagamu untuk kemuliaan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam Kristus, buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman yang kami dengar tidak kami remehkan, karena kami tahu siapa yang meremehkan firman Tuhan dalam kitab Amsal akan menerima akibat hukuman daripadamu. Tetapi kami umat yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, ajar kepada kami untuk kami selalu menghargai Tuhan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk kami selalu menuruti teladan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang Engkau setia sampai akhir. Dan kami Tuhan setia sampai akhir, sampai Tuhan Engkau panggil kami pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih, ampuni kami jikalau kami sudah tidak mempunyai roh kesetiaan. Di saat kami mengalami berkat, di saat kami mengalami sesuatu yang enak, kami begitu gampang mengatakan aku setia kepada Tuhan. Di saat kami mengalami hal-hal yang tidak enak, kami tetap harus setia, karena kami tahu Tuhan, firman Allah berkata, berbahagialah orang setia sampai akhir. Ampuni kami ya Bapa, pada saat ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau penuh kemurahan mengingatkan kepada kami untuk kami hidup di dalam kesetiaan di atas segalanya. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang lebih lagi, sehingga dalam memberikan pengajaran kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya benih firman ini jatuh di tanah yang baik, boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari saatnya kita memberikan persembahan. Mari ubah mindset kita. Kita bukan memberikan persembahan pada tukang parkir. Kita tidak memberikan persembahan sebagai bentuk upeti, tapi kita memberikan persembahan kepada Dia, Sang Sumber Berkat, yang sudah memberkati kita, beri dengan cara yang baik, penuh hormat, serta menghargai akan setiap persembahan. Apapun persembahan yang saudara persembahkan adalah untuk kelangsungan kebutuhan operasional gereja lokal di tempat ini, yang di dalamnya saudara terlibat di dalamnya. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Pesan saya selalu mengingatkan saudara-saudara tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin. Situbondo sudah zona merah lagi, saya kalau lihat banyak yang sudah kena. Saya tidak sebutlah beberapa kali, saudaraku sudah banyak kali kena. Tidak mengerti di mana tempatnya, bisa itu di perkantoran, bisa itu di perbankan, bisa itu di tempat yang mana virus ada di mana-mana. Di dalam toko saudara pun, saudara sedang berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin pembantu saudara, karyawan saudara pulang, dia berinteraksi dengan masyarakat. Dan OTG kita tak ngerti, besok paginya masuk, ada lingkungan saudara, padahal dia sudah datang membawa. Mungkin sudah keluar kota, tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sana, pulang juga dalam diri saudara sudah membawa sesuatu yang tidak diharapkan. Jaga dengan betul-betul, jangan remehkan. Tuhan melindungi kita, tapi kita juga perlu untuk selalu berjaga-jaga. Disiplin saudaraku, untuk kita menjaga kondisi agar tetap tubuh sehat. Olahragalah yang cukup, tidak perlu ngoyo, tapi juga perlu menjaga imun kita, minum vitamin, cukup istirahat, sehingga saudara mampu mengatasi segala bentuk virus-virus corona yang masih tetap ada ini. Saya percaya semua mengikuti apa yang saya harapkan. Selain saya berdoa, tidak pernah henti-hentinya agar pelindungan Tuhan ada pada setiap semua saudara. Dalam saat saudara transaksi apapun juga, Tuhan menyertai saudara dan menolong saudara. Tapi sekaligus kita juga perlu mewaspadai
berjaga-jaga. Saya percaya sudah meresponi dengan baik. Bagi anak-anak kita, ibadah sekolah minggu, remaja sekalian harus mengikuti online, ajar, bawa mereka untuk mereka juga boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan memberkati setiap kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan mengucap syukur. Terima kasih, tidak mungkin kami bisa setia kalau bukan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tidak mungkin kami bisa setia kalau bukan karena penopangan-Mu. Berapa banyak kali kami sudah lelah, berapa banyak kali kami capek Tuhan. Berapa banyak kali pegangan kami sudah longgar Tuhan. Tapi berapa banyak kali firman-Mu datang, meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga tangan yang sudah mulai longgar, mulai digenggam erat kembali oleh tangan pengharapan iman kami yang kami tujukan kepada Tuhan. Makasih, topang kami terus selalu berikan mindset, cara pola pikir yang benar, untuk kami boleh tahu jerih lelah persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Pada akhirnya kesetiaan itu bukan cuma sekedar pakaian, tapi boleh menjadi bagian komitmen gaya hidup kami yang kami jalani, menjadi karakter kepribadian kami pada akhirnya. Kedangkan tangan-Mu yang kuat, jemaat angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan, pertolonganku datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kedangkan tangan-Mu yang kuat, arahkan atas setiap kami, limpahkan rahmat kasih setia anugerah Bapa di surga, dan limpahnya terlimpahkan atas setiap kami semua. Dan putranya Yesus Kristus yang memberi penuh limpah damai sejahtera, dan pasukan Roh Kudus ada diam menyertai setiap kita semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, berkat Tuhan ini melimpah-limpah turunkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.